Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Salsabila Nugra Putri dengan NPM 1957051006. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi KSI. Yang pertama ada jenis-jenis hacker. Jenis hacker yang pertama ada white hat hacker, adalah hacker yang memegang teguh standar etika. Akses ke sistem komputer dilakukan bukan untuk tujuan yang merugikan, tetapi untuk menguji ketahanan sistem tersebut. Yang kedua ada black hat hacker. Hacker yang aktivitasnya menerobos sistem keamanan komputer untuk melakukan kerusakan, seperti menghapus berkas, identitas pencurian, penipuan kartu kredit, dan lainnya. Lalu ada grey hat hacker, seseorang yang menganut standar etika ganda. Sekali waktu, hacker ini mungkin menjunjung etika hacker, namun di waktu yang lain aktivitasnya melanggar batas-batas hukum. Lalu keempat ada script kiddie hacker, seorang hacker yang tidak mahir dengan sistem komputer, namun dapat menerobos sebuah sistem komputer dengan menggunakan perangkat lunak atau yang dibuat orang lain. Lalu yang kelima ada hacktivist hacker, adalah jenis hacker yang menggunakan kemampuannya untuk menyebarkan pesan-pesan tertentu, seperti broadcast gitu maksudnya. Apa itu keamanan sistem informasi? Menurut Simon, adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Terdapat 3 tujuan pada keamanan sistem informasi, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Lalu hacking path. Ada reconnaissance, scanning, gaining access, maintaining access, dan clearing attack. Reconnaissance itu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari target, lalu dilakukan scanning, setelah itu gaining access atau merancang blueprint atau kelemahan dari target. Lalu maintaining access, jika sudah berhasil masuk ke sistem, langkah selanjutnya akan mencoba untuk mendapatkan hak akses ke root system sebagai admin. Lalu clearing attack, memasuki root system, mengeksploitasi kelemahan dan melakukan aktivitas yang diinginkan, selanjutnya menghapus jejaknya. Lalu introduction footprinting. Apa itu footprinting? Dikenal juga sebagai pengintaian. Adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan semua informasi tentang sistem komputer dan entitas milik target. Beberapa yang saya ketahui dalam melakukan footprinting adalah Nmap, Whois, NSLOOKUP, Dig, WhatWeb, The Harvester, Sublister, Poof, dan ReconNG. Lalu ada 2 tipe footprinting, yang pertama inner footprinting dan outer footprinting. Kalau inner footprinting itu berarti Anda sudah berada di dalam jaringan komputer tersebut, maksudnya jaraknya dekat, dalam satu gedung gitu misal, dan menggunakan fasilitas internet gratis. Kalau outer footprinting artinya Anda jauh dari jaringan komputer tersebut. Lalu ada information gathering, jenis informasi apa saja yang dapat dikumpulkan dari footprinting? Ada operating system of the target machine, firewall, IP address, network map, security configuration of the target machine, email ID atau password, server configuration, URLs, dan VPN. Ini beberapa method of footprinting. Lalu introduction of Nmap. Nmap atau Network Mapper adalah sebuah aplikasi atau tool yang berfungsi untuk melakukan port scanning. Dibuat oleh Gordon Leon, digunakan untuk eksplorasi dan audit keamanan jaringan. Ini output of Nmap. Statusnya adalah terbuka atau open, difilter, tertutup, atau tidak difilter. Ini adalah tipe dari Nmap-nya, ada GUI dan CLI. Ini penjelasan untuk CLI-nya, dan ini di sebelah kiri ada gambarnya. Ini GUI, sebelah kiri gambar, dan sebelah kanan penjelasannya. Lalu introduction of SQLI atau bahasa Inggrisnya SQL injection adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data dari sebuah aplikasi. Ini toolsnya. Jika menggunakan metode manual, ini ada 3 link yang dapat diakses, dan jika menggunakan tools dapat menggunakan SQL Map, JSQL Injection, BBQSQL, NoSQL Map, dan lainnya. Lalu ini cara menginstal SQL Map di Windows. Pertama itu download Python dulu. Lalu setelah download Python-nya, kita download SQL Map-nya, lalu unduh file zip SQL Map dari sqlmap.org, lalu diekstrak file zip tersebut, lalu luncurkan command prompt dan arahkan ke direktori SQL Map.
Sekarang jalankan script sqlmap.py dengan interpreter Python. Ini jika menginstal sqlmap di Linux, perintah terminalnya ini ya. Lalu ini install sqlmap di Mac, ini perintah terminalnya. Lalu ini ada example error SQL. Jika error, nanti dia akan muncul message seperti ini. Lalu PDF Crack. PDF Crack adalah alat GNU Linux untuk memulihkan kata sandi dan konten dari file PDF. Aplikasinya bersifat open source atau GPL. Ini beberapa fungsinya untuk mendukung penanganan keamanan standar, mendukung pemecahan kata sandi, dan lainnya. Selanjutnya ini sintaks untuk menjalankan PDF Crack. Ini pengertian dari enskripsi dan deskripsi. Kalau enskripsi itu sebuah proses penyandian yang mengubah teks asli atau plain text menjadi teks kode. Sedangkan deskripsi adalah kebalikan dari enskripsi, yaitu mengubah dari teks kode atau ciphertext menjadi plain text atau teks asli. Ini beberapa tools pengamanan file, ada PGP Tool, VeraCrypt, dan CCCrypt. PGP artinya Pretty Good Privacy, merupakan program komputer yang sering dipakai dalam proses kriptografi dan autentikasi pengiriman data komputer. Ini adalah gambar dari aplikasi tools tadi, ada PGP dan VeraCrypt. Ini cara praktek enskripsi file, yang ini praktek deskripsi file. Lalu FTP. FTP adalah File Transfer Protocol, adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat menerima file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server atau upload. Fungsi FTP banyak, dapat melakukan upload, menjelajah dan mengunduh file, mengirimkan file, mengunduh dan melakukan upload konten, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Aplikasi FTP Client ada FileZilla, yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP. Ini dapat digunakan pada Linux dan Windows. Ini WinSCP yang hanya dapat digunakan pada Windows saja. Kalau GFTP ini hanya dapat digunakan pada Linux dan menggunakan antar jaringan lokal saja. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.